kisah sahabat ini yang ketika wafatnya Mus'ab ibnu Umair, ketika dia hendak dikafani, ya, maka tidak mendapatkan kain kafan kecuali kain yang kecil. Apabila kami tutup kepalanya, maka kakinya kelihatan. Sebaliknya, jika ditarik untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk menutupi kepala saja dan menutupi kakinya dengan izkar, ya, atau semacam tumbuh-tumbuhan, rerumputan begitu. Ya, ini kisah hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi apabila salah seorang kalian itu membungkus, ya, jenazah saudaranya, maka hendaklah dibaguskan. Itu pesan Nabi SAW. Adapun untuk siapa yang menanggung untuk kain kafan itu, maka itu sebenarnya diambil dari harta si mayit. Bahkan para ulama menyebutkan kafannya dulu. Jadi bukan hutang, bukan warisannya atau bukan wasiat, tapi justru diambilkan dari kain kafan. Artinya kafan itu diambil dari harta dia. Kalaupun andai kata tidak ada, ya orang-orang yang bertanggung jawab, tentu walinya, ya. Kalau kemudian istri yang meninggal berarti suaminya, ya. Jadi seperti itu. Kalaupun toh tidak ada, maka Baitul Mal itu yang punya tanggung jawab untuk kafan tadi. Nah. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين, saudara dan saudari sekalian relawan yang tergabung pada Rumah Peduli An-Nisa, dan juga ikhwan sekalian, barakallahu fikum jami'a. Pada kesempatan malam hari ini, tentunya ungkapan yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah semata, dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna amalan-amalan saleh. Sebagaimana kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan melanjutkan kajian pembahasan kita Kitabul Janaiz, dan sampailah kita pada pembahasan insyaallah taala adalah pada poin mengkafani jenazah. Para ulama telah sepakat bahwa mengkafani jenazah atau mayit masuk dalam hukum fardu kifayah berdasarkan adillah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ketika beliau menceritakan, mengkisahkan orang yang meninggal dunia akibat terinjak oleh onta atau oleh ontanya kendaraannya, dan ini peristiwa ketika dia masih dalam keadaan berpakaian ihram. Jadi sehingga dia menjadi seorang yang muhrim, orang yang berihram.
Sehingga harus dibedakan bahasa muhrim dan mahram kalau ingin memang diluruskan secara syariat. Jadi muhrim itu orang yang berihram, laki-laki yang berihram. Adapun muhrimah, wanita yang berihram. Adapun mahram, hubungan darah. Artinya apa? Orang-orang yang dia tidak boleh menikah dengannya, dan tentunya memiliki konsekuensi bolehnya dia berkhulwah dan bersafar, termasuk berjabat tangan dan semisalnya, itu kalau mahram. Rasulullah SAW bersabda, Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wa la tumissuhu tiban wa la tukhammiru ra'sah fa inna Allah yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Ini hadis sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi ketika orang tadi dalam keadaan berihram, dia meninggal dalam posisi terinjak kendaraan ontanya. Subhanallah ya, sebab-sebab kematian itu banyak sekali. Ya. Dan Nabi menyatakan ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Dan kita ketahui orang yang lagi berihram tidak boleh ya pakai wangi-wangian. Ya, kalau mandi pakai sampo yang harum, pakai sabun, itu termasuk larangan-larangan ihram. Mahdzuratil ihram. Nah, maka Nabi mengatakan ighsilu bima'in wa sidrin. Jadi mandikan dia dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Kafanilah dia dengan 2 kain dia. Ya, artinya kain ihram yang dia pakai, yang di bawah pakai sarung, yang kemudian atasnya adalah pakai selimut dia. Ya. Dan jangan diberi minyak wangi. Jadi tidak boleh. Walaupun kita tahu kalau jenazah itu ketika proses kita mengkafani kan afdalnya pakai pengarum. Ya. Jadi minyak wangi atau minyak wangi yang mungkin berbau melati atau mungkin mawar ya. Itu diantaranya. Tapi jangan minyak serimpi ya. Jangan minyak-minyak yang bikin orang seru gitu kalau di Jawa. Pokoknya kalau itu minyak khusus untuk orang jenazah, ya kan? Kita tahu begitu. Itu enggak begitu. Ya. Mestinya itu harus dirubah. Ya, minyaknya ya sudahlah, Masya Allah, yang zen itu. Kalau minyak drakar ya drakar gitu ya. Minyak yang zen lah. Baik. Jadi seperti itu. Jangan. Dan kemudian jangan ditutup kepalanya. Enggak boleh ditutup kepalanya. Sementara kita tahu kalau kita lagi mengkafani kan jelas ditutup ya. Nah, kadang posisinya untuk sementara karena belum mau dikuburkan, maka terkadang hanya istilahnya posisinya dibuka sampai di sini aja. Jadi ini pocong, ini sementara masih kelihatan. Barangkali mungkin di antara saudara yang mau melihat, mau mungkin mencium pelipisnya dan semisalnya. Itu boleh. Jadi seperti itu. Nah, jadi demikian tidak boleh ditutup kepala dia karena memang masih seperti itu. Fa innallaha yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya dia nanti dibangkitkan Allah di yaumul kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Sebagaimana yang diperbanyak kalau ketika seseorang itu berihram. Dimulai dia di atas miqat, dia menyatakan labbaik umratan atau labbaik hajjan la ria'an fiha wala sum'atan, baru kemudian dia talbiyah kan, itu yang diperbanyak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi nanti orang itu akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat
dalam keadaan bertalbiyah. Kalimat-kalimat tauhid tadi. Jadi ini tentang pendalilan mengkafani mayit atau jenazah tersebut. Nah, demikian pula dari riwayat yang lain tentang kisah Khabbab ibnu Al-Arad, ya. Jadi ini sahabat ketika dia hijrah bersama Rasulullah SAW mengharap ridho Allah, dan hingga kami, kata sahabat, mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka Ta'ala. Tapi ada di antara kami ada yang tidak sempat menikmati karunia itu, sebagaimana kisah seperti Mus'ab ibn Umair, ya. Ada pula yang memetik aslinya nggak bisa menikmatinya. Dan Mus'ab ibnu Umair dia wafat ketika peristiwa Ghazwul Uhud. Dan ternyata kisah sahabat ini yang ketika wafatnya Mus'ab ibnu Umair, ketika dia hendak dikafani, ya, maka tidak mendapatkan kain kafan kecuali kain yang kecil. Apabila kami tutup kepalanya, maka kakinya kelihatan. Sebaliknya, jika ditarik untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk menutupi kepala saja dan menutupi kakinya dengan izkar, ya, atau semacam tumbuh-tumbuhan, rerumputan begitu. Ya, ini kisah hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Ya, ini bentuknya seperti itu. Maka di antara syarat wajibnya kain kafan itu ya menutupi seluruh jenazah, seluruh tubuh jenazah tadi. Itu tidak antaranya, itu persyaratannya. Dan kemudian tentu warna kain kafan itu ya putih. Ya. Putih, bersih, kalau bisa baru. Namun juga boleh jika kemudian berwarna putih setelah dicuci, artinya mungkin dia agak kotor, dan itu tentu yang lebih afdal adalah warna putih. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian tentang kainnya, ya sebagaimana macam-macam jenisnya, tentu antum lebih tahu, ya, tentang jenis kain kafan, ya. Kain kafan itu ya tentunya jangan terlalu juga pelit, juga tidak boleh terlalu boros, ya, nggak boleh terlalu loba juga. Nah, jadi seperti itu. Untuk jenazah laki-laki tentunya kain kafannya itu 3 lapis untuk laki-laki, ya. Ya, ini yang tentunya ukuran yang wajar, ya, ukuran sedang. Kadang-kadang memang ada panjang tapi cuma agak lebih pendek. Ini kadang kalau hanya 3 nggak cukup itu. Kadang-kadang disiasati boleh apa enggak disambung, karena mungkin kecil, ya, terlalu kecil jenazahnya besar. Nah, ya enggak, kalau 3 gimana, ngapret, nggak bisa posisinya, berarti kan disambung, berarti bisa jadi 6 kalau secara dihitung. Tapi karena posisinya ini jenazah yang agak besar, itu tidak mengapa, ya. Jadi artinya bisa dijahit juga nggak ada masalah, untuk yang dijahit nggak ada masalah. Ya, bahkan yang hari ini ada kafan yang sudah jadi, ya, zaman-zaman kita ini, ya, ada kafan yang sudah jadi, ada kan? Iya, ada yang seperti itu. Ya, semua adalah ya tergantung bagaimana situasi kondisi saja, ya. Jadi seperti itu. Ada yang terlalu tipis, jangan terlalu tipis juga. Itu kalau untuk laki. Adapun kalau jenazah wanita itu menggunakan 5 lapis kain. Nah, itu termasuk di dalamnya sarung 1, kerudung, baju panjang, atau baju kurung, atau bisa disebut gamis selalu dibalut dengan 2 lembar kain. Jadi kalau laki-laki itu tidak ada gamis, juga nggak ada pakai imamah, ya, itu nggak ada. Memang 3 saja, ya. Adapun untuk posisi
kapas, maka beli kapas yang agak lebar, karena nanti juga untuk menutup daripada terutama aurat mughalladzah, aurat besarnya, ya. Demikian pula untuk mata, untuk lipatan-lipatan, ya, itu juga dikasih kapas yang tentu dibubui dengan ya semacam bubuan cendana dan semisalnya. Dan kain kafan dipercikin air ramuan bunga mawar ataupun wewangian yang lain. Atau pula Masya Allah kalau itu memang bisa ya diasapi dengan kayu gahru. Ya tentu mahal tuh ya. Ya ini ya karena kalau di Saudi begitu. Karena saya baca dan itu memang apa yang ditulis oleh para ulama Biladil Haram, ya tentunya seperti itu ya. Nah, kalau kita ya enggak ya. Makanya mungkin minyak serimpi aja mungkin kalau gitu ya. Jadi begitu. Tapi itu seru baunya. Jadi itu periwayatannya adalah itu. Kemudian memang Rasulullah menganjurkan, jadi jangan terlalu irit juga, jangan terlalu kemudian tidak bagus kain kafan ya, pilih yang lebih bagus lah. Ini bentuk juga kita penghargaan terhadap jenazah. Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu, kata Nabi. Jadi apabila salah seorang kalian itu membungkus ya jenazah saudaranya, maka hendaklah dibaguskan. Itu pesan Nabi SAW. Adapun untuk siapa yang menanggung untuk kain kafan itu, maka itu sebenarnya diambil dari harta si mayit. Bahkan para ulama menyebutkan kafannya dulu. Jadi bukan hutang, bukan warisannya atau bukan wasiat, tapi justru diambilkan dari kain kafan. Artinya kafan itu diambil dari harta dia. Kalaupun andai kata tidak ada, ya orang-orang yang bertanggung jawab, tentu walinya, ya. Kalau kemudian istri yang meninggal berarti suaminya, ya. Jadi seperti itu. Kalaupun toh tidak ada, maka Baitul Mal itu yang punya tanggung jawab untuk kafan tadi. Nah, juga demikian pula ternyata memang boleh ketika seseorang dia menyiapkan kain kafan untuk dirinya, itu juga nggak mengapa. Dan itu ada yang memang riwayat-riwayatnya seperti itu. Nah, adapun kemudian untuk laki-laki hanya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga kalau kita tahu kadang-kadang yang menisbatkan mazhab Syafi'i memang dalam kitab Al-Um. Jadi pendapat beliau, jika hendak memberi gamis maka letakkan gamis di bawah kain kafan. Pada intinya itu ada pembolehannya ada, tapi tentu yang lebih afdal sebagaimana hadis Rasulullah SAW, memang kalau laki-laki 3 tidak berlebihan, adapun kalau wanita 5 termasuk tadi sarung, kemudian baju, kemudian kerudung tadi. Nah, kemudian adapun untuk mengkafani orang yang mati syahid, sebagaimana pakaian yang dipakai ketika dia meninggal. Ya, jadi itu. Dan Rasulullah menyebutkan zammiluhum fi thiyabihim, selimutilah mereka dengan pakaian yang mereka kenakan. Ya, jadi pakaian yang dikenakan ketika dia terbunuh. Adapun mungkin ketika itu dia bawa senjata, kemudian ada mungkin tempatnya berupa kulit dan semisalnya, ya, maka itu tidak
dimasukkan. Nah, jadi seperti itu. Adapun dia orang yang mati syahid, kemudian dia dikafani dengan dua atau pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal, maka ini sebenarnya hanya mustahab, ya, perkara yang sunnah, bukan harus. Ya tentu dilakukan bagus. Nah, jadi seperti itu. Sebagaimana kain kafan untuk wanita tadi sudah saya sampaikan. Dan apa boleh kalau wanita itu dia dikafani dengan pakai pakaian kain sutra? Jawabannya boleh. Sebagaimana bolehnya ketika dia di dunia. Artinya sebelum dia meninggal, ataupun laki-laki tidak dibenarkan. Ya, jadi seperti itu. Baik. Kemudian langsung saja proses untuk cara mengkafani. Baik. Tentu diukur terlebih dahulu, mungkin dengan pakai tali rapiah atau mungkin yang semisalnya, dipersilahkan. Jadi kain yang hendak kita potong yang harus kita persiapkan, dan kemudian kain kafan itu dipersiapkan tentu antara proses pemandian mungkin sendiri yang memandikan, kalau memang ada bisa dibagi seperti itu, artinya biar lebih cepat ya untuk penanganannya. Dan adapun yang mempersiapkan dari kain kafan juga sudah dipersiapkan tadi. Jadi diukur, tidak berlebihan, disesuaikan dengan postur tubuh panjang, dan kemudian dilebihkan. Jadi tidak press ya, karena nanti dipersiapkan untuk apa? Untuk bagian pocongnya, bahasa kita pocong ya. Jadi seperti itu, apakah yang posisi di kepala ataupun posisi yang yang di kaki, itu juga termasuk penting. Demikian pula disiapkan terlebih dahulu sebelum kain kafan itu dibentangkan untuk tali. Nah, biasanya tali ini memang di bawah, paling bawah, ya kan? Ini kadang-kadang lupa. Itu perlu diingatkan. Jadi posisinya seperti itu. Kemudian lalu dibentangkan ya 2 lapis kain, ya, atau 3 tadi disiapkan. Jadi dan itu dipasang secara zigzag. Ya, jadi perkirakan seperti itu ya. Jadi mana yang di bawah, nanti mana dulu yang mau dilipat, jadi saling istilahnya membungkus begitu ya. Nah, jadi posisinya seperti itu. Ya, sebagus mungkin, serapi mungkin. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga sekali lagi jangan terlalu tipis ya. Ada yang memang yang tipis banget sehingga kadang-kadang masih membentuk tubuh. Itu kalau bisa dihindari. Jadi sehingga untuk rukun-rukun kifayah yang sudah terbentuk, sehingga itu dipersiapkan untuk kain kafannya dan hal-hal yang memang itu sebagai sarana untuk naam jenazah tadi. Kemudian kain kafan tadi yang setelah kemudian tali di paling bawah, dan untuk tali itu tidak harus 3, boleh 5, boleh 7, pokoknya bagaimana rapat ya. Dan untuk ketika dia dikebumikan, kalau Syekh Fauzan memang dilepas. Adapun ketika harus pipi itu diletakkan, harus disentuhkan dengan tanah, maka itu tidak ada sunnah yang seperti itu. Adapun dilepas, maka itu tetap dibolehkan. Kalaupun toh tidak pun juga nggak ada masalah. Jadi jangan punya khurafat kalau nanti nggak dilepas jadi pocong. Enggak. Nggak mungkin orang mati bisa bangun lagi. Ya, jadi seperti itu. Kalaupun ada, ya berarti itu penjelmaan jin dari syaitan. Memang ada kan? Wallah alam, tidak tahu. Apakah antum pernah jumpa? Nggak ngerti. Ya, yang tidak pernah lihat, alhamdulillah. Gitu ya. Kenapa? Kalau bicara tentang dunia bangsa jin, jadi jin itu juga memang menjelma. Ya menurut apa yang diinginkan, karena memang dia ada sisi kadang memang dia zalim. Ada pula sisi dia memang suka soptoh juga. Jin itu juga suka soptoh loh, jangan dianggap enggak. Artinya apa? Ya biasa dia mainin orang, takut atau enggak. Kan begitu memang. Jadi sehingga kembali kepada iman dia. Jadi kalau nanti dia kebetulan takut, gambarannya macam-macam, cerita dia. Maka di sini kisah cerita.
Kalau orang Jawa bilang cerita, sak cerit njur nyoto atau roto begitu kemana-mana. Jadi seperti itu. Ini memang posisinya seperti itu, ya. Dan itu sebenarnya ada risiko. Jadi memang ada penjelmaan bentuk pocong, bentuk apa istilahnya apa? Kuntilanak, ya, sundel bolong kalau orang sana ya. Jadi seperti itu memang ada yang begitu. Tapi itu ingat bukan mayitnya, tapi itu penjelmaan daripada jin dari kalangan syaitan, dan dia memang menakut-nakuti manusia dan memang zalim. Jadi intinya seperti itu. Nah, ya, jadi untuk seperti itu, untuk tali itu sebagus mungkin, semaksimal mungkin, tidak mesti harus 3 ya. Harus 3 enggak. Jadi bisa 5, bisa 7, itu tergantung. Iya. Demikian pula jangan lupa ketika jenazah mau dikafani, tetap dalam posisi dia masih menutup auratnya dengan kain tadi, kain setelah kain basah, kemudian diseka dengan pakai anduk, kemudian diganti kain yang lebih kering, ya, dan tetap posisi terjaga aurat dia, ya, dalam posisi kemudian terlentang, ya. Maka setelah posisi yang seperti itu, baru kemudian kapas yang disiapkan itu untuk apa, menutup yang sudah dibubuhi dengan pewangian, ya. Jadi sebagaimana ditutup dengan kain kapas tadi, apa namanya, ya, termasuk bagian apa, aurat mughalladah itu ya, ya, agak dipanjangkan kemudian diikat, jadi seperti posisinya seperti apa namanya, apa ya, pempes ya. Jadi posisi seperti itu. Kemudian sebagaimana kaki juga, hidung, telinga, demikian Syekh Fauzan yang memang disebutkan seperti itu, lipatan-lipatan, ya. Dan kemudian ketika itu pula juga perlu, kalau memang perlu digunting kukunya, kaki ataupun apa namanya tangan, memang karena panjang dan itu memungkinkan maka diikutkan, ya. Adapun kemudian untuk lihyah, jenggot, kemudian kumis kalau terlalu panjang memang perlu dipotong, ya dipotong, dicukur, ya dirapikan, ya. Adapun untuk rambut yang memang itu aurat mughalladah maka tidak. Demikian pula ketiak juga demikian. Nah, anggota sujud termasuk ya, ditutup ya dengan kain kapas tadi. Iya. Baru kemudian setelah itu proses untuk ditutup. Tentu proses jadi yang pertama awal, ya. Jadi posisinya melipat begitu, karena di sini mungkin tidak cukup, baru yang berikutnya, ya, dimasukkan ke bawah, ya, berikutnya, jadi seperti itu, dirapikan betul. Jadi tentang itu tadi baru kemudian ditali. Adapun untuk yang di muka kadang-kadang tidak langsung ditali secara apa namanya rapat, dan kemudian tali wangsul kalau orang barat. Tali wangsul itu tali tidak yang bisa dibuka lagi. Iya, apa kalau bahasa Indonesianya? Hah? Yes, ala kulli hal kayak gitu dah. Baik, seperti itu. Iya, terus adapun posisi tangan, apakah harus sedekap? Memang itu boleh juga posisi disedekapkan. Tidak pun juga tidak apa-apa. Jadi tidak keharusan ya, mesti harus sedekap seperti orang sholat begitu ya. Tidak harus. Posisi sejajar pun juga nggak ada masalah. Mana yang apa istilahnya yang mudah saja. Ya, jadi intinya tidak ada penentuan harus. Memang ada beberapa penjelasan disedekapkan. Memang ada begitu, tapi itu bukan sunnah yang memang lazim dan harus untuk dilaksanakan. Adapun memang itu butuh praktek untuk sebagaimana mengkafani tadi, mungkin ada hal antum yang sudah biasa, sudah praktek, mungkin ada juga butuh untuk diketok tularkan kepada yang lain ya. Artinya disampaikan atau mungkin di yang lainnya praktek itu.
Taib, itu insyaallah taala yang perlu Anda sampaikan. Adapun kemudian untuk berikutnya adalah sholat jenazah. Barangkali yang sebelum untuk pembahasan berikutnya kira-kira ada pertanyaan kira-kira? Ya, dipersilakan. Ustaz, kami pernah dimintai tolong oleh keluarga waktu itu, pertama proses pengkafanan Ustaz ya. Jadi keluarga itu ngasih kain ihram yang pernah dipakai untuk umroh. Nah, karena keterbatasan ilmu kami, waktu itu kami pakaikan dia ihram. Itu gimana Ustaz? Dipakaikan ihram. Iya, dipakaikan seperti dia pakai baju ihram. Itu gimana Ustaz itu? Terus baru kemudian yang lain gitu ya. Berarti jumlahnya berapa? Oh iya. Pakaian ihramnya satu aja. Oh, yang atas saja. Oh. Iya. Ya sudah, namanya permintaan, enggak apa-apa. Cuma mestinya diganjilkan, tapi itu kelebihan ya. Tapi enggak apa-apa, itu enggak masuk. Anggaplah itu menjadi gamis saja buat dia. Ya, karena kalau kita ambil dari pendapatnya sebagian Imam Syafi'i, maka boleh. Udah, itu yang paling gampang. Jadi tidak salah. Ya, jadi tidak masalah. Ya, dijadikan sebagai gamis saja. Ya benar, tidak apa-apa. Yang atas saja kan. Nah, tidak ada masalah. Ma fi mushkilah. La ba'sa fi. Baik. Ada yang lain? Oke. Di pertemuan sebelumnya Ustaz pernah menyampaikan kalau orang yang lagi berhadas besar itu tidak boleh masuk dalam liang. Kapan habis waktunya itu? Iya. Sebenarnya yang berhadas besar itu ya tentu kan yang memang mengebumikan yang di liang itu biasa laki kan. Itu karena memang ya ketika malamnya itu dia berhubungan, ya udah. Artinya ketika malamnya itu dia berhubungan dengan istrinya. Jadi ketika proses siang iya jangan. Siang sampai malam lagi atau sampai? Ya malam ya sampai hari habis lah. Berarti maghrib. Jadi seperti itu. Nah, nanti ada pembahasan berikutnya ya. Nanti insya Allah itu nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi ya. Hadisnya kita akan bacakan. Coba insya Allah di antara kaul para ulama kayak apa nanti. Insya Allah sampai di situ kita akan baca tentang fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin tentang permasalahan ahkamul janaiz insya Allah. Sementara itu dulu yang kita ini. Nah, ada yang lain? Ya, fadhil. Tadi kan disampaikan kalau tetap menutup aurat. Ya. Saat habis mati ditaruh kain kafan. Sebenarnya batasan aurat untuk laki-laki yang paling tepat itu sampai mana sih Ustaz? Karena ada beberapa orang bilang ada yang dari pusar sampai ke lutut. Ada juga saya pernah dengar ceramah dari pusar hanya sampai ke tengah paha. Jadi yang mana sebenarnya yang paling tepat? Ya. Untuk aurat ini aurat yang mughalladzah ya. Bagi laki-laki itu memang dari pusar, dari udel pusat ya, dari pusar sampai lutut dan sehingga paha itu termasuk aurat bagi laki-laki. Paha termasuk aurat. Ya hadisnya seperti itu. Nah, jadi itu aurat mughalladzah dia. Aurat yang paling besar. Nah, andai kata dia salat tak ada kain yang lain kecuali hanya menutup itu, yaitu sah salatnya. Tapi kurang sempurna. Hanya itu aja. Nah, adapun kalau wanita ya jelas dari dada ya sampai sini. Sampai lutut pula. Nah, itu termasuk aurat mughalladzah. Nah, dan itu berlaku untuk mahramnya juga. Untuk mahramnya juga. Artinya mahramnya itu jadi ketika sehari-hari juga begitu. Jadi tidak boleh walaupun itu anak lebih sudah balik. Ya dia harus ditutup itu dari dada sampai itu tadi. Jadi seperti itu. Unggul. Tadi kan bilang saat tangannya diserikapkan. Kalau misalkan mayat itu sudah lebih dari 3 hari kan kaku. Itu bagaimana ya? Iya. Kakunya posisinya gimana dia?
lurus saja. Iya. Maka kalau itu bisa memungkinkan, artinya mungkin karena di es ya, atau kenapa? Iya. Kalau itu memang bisa dibantu dalam arti posisikan mungkin ya posisinya mungkin dengan pakai air hangat. Kalau bisa ya dibantu. Cuma kita belum pernah nyoba. Tidak apa-apa. Jadi kalau memang ya pakai tali kafan tadi. Kalau memang bisa diposisikan yang enak, bisa. Ini ya repot juga nanti. Kayak apa istilahnya ngapaninya? Ya kan ngeri juga itu nanti. Kalau dipaksa kuat bagaimana? Kenapa? Talinya terlalu kuat, kadang itu sampai tangan jenazah itu sampai membekasnya itu parah gitu. Karena mungkin tangannya kan awalnya tinggal seperti ini, diikat paksa seperti ini, apalagi dari rumah sakit itu pasti sininya ini pasti membekas ya. Terus? Nah itu gimana kalau kita ngikatnya, apa harus cuma pelan-pelan, apa emang harus diikat kencang? Iya. Kalau menyakiti, kalau pelan lepas dia. Iya, ya diikat secukupnya saja. Iya, jadi wasat tengah-tengah. Nah, itu yang paling aman. Ya artinya begitu ya. Jadi artinya kita bisa mengukur, ya dia nggak lepas, juga nggak terlalu keras. Kan tetap seperti itu. Karena ini mengkondisionalnya harus begitu. Nah, kondisionalnya harus seperti itu. Ya. Iya. Kak bakar, ya. Iya. Dalam kapas itu ada salep juga. Iya. Waktu itu kami coba lepas banyak, karena ada mau mesin gitu banyak dari kapasnya, mungkin kayak seni atau bagaimana kami paham. Jadi kami coba lepas, cuma waktu kami lepas itu ada kulit yang ikut lepas juga Ustaz. Jadi kami lanjutin melepasnya Ustaz. Yang kami lepas ya kami gunting, yang sisanya yang mungkin najis, termasuk najis nggak kita gunting. Kapan kan itu gimana Ustaz? Karena nggak bisa mandi di jenazah seperti itu. Nggak bisa ya posisi. Ya tayamum aja. Ya tayamum. Kalau tidak memungkinkan sebenarnya ya caranya di apa istilahnya itu di ya, apalah yang termudah lapnya. Kalau itu mungkin ditayamumkan ya kan hanya sini sama sini. Mungkin apa tidak? Iya kalau itu mungkin ya tayamum, sekedar tayamum. Nggak mungkin dimandikan. Sebagaimana termasuk mawani, penghalang-penghalang dimandikan kan seperti itu. Takut nanti protol satu-satu ya kan? Tidak mungkin. Jadi tayamum. Tayamum pun juga jangan hati-hati banget. Ya, jadi seperti itu. Nah. Ya, adapun untuk yang najis ya sudah insyaallah enggak mungkin karena kan justru akan membahayakan yang lain. Ya sudah. Itu yang bisa enggak ya insyaallah enggak apa-apa. Sudah bara'atul zimmah enggak apa-apa. Nah, betul Mas Kiki. Tentang ihram tadi. G. Orang kan meninggal di rumah. G. Terus minta dikafan dengan ihram. Dengan kain ihram dia. G terus? Apakah ada keutamaannya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kain ihram, bukan ihram. Udah selesai kotor pakai keset, ya udah nggak ada. Jadi kain ihram nggak ada ya, cuma hanya apa kenang-kenangan aja. Ya, kalau anak mau tahu ihramnya banyak sekali. Sudah tidak tahu kasih dulu. Alhamdulillah ketika terjadi apa peristiwa di Lombok ya kita sempat bawa itu waktu itu. Jadi tidak ada keutamaan khusus. Ya. Kadang dirasakan yang sudah benar dari bau. Nah, kalau mensiasatinya kita kan tabur bubuk kopi di dalam kafan, boleh nggak Ustaz? Tidak apa-apa. Itu cuma buat menghilangkan aroma. Tidak apa-apa. Biasa bau. Tidak apa-apa. Jadi yang memang karena kita supaya bisa maksimal, ya kan? Kalau kita gimana bau tidak enak, ya tetap kita kan tidak bisa maksimal. Tidak apa-apa. Lebih-lebih sama ngemut kopiku juga tidak apa-apa. Iya. Jadi seperti itu ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah.
Karena memang ya mungkin ya di masa-masa itu kan tidak ada ya. Jadi kondisi istilahnya itu adalah ya masa-masa di asrina hadza, di masa-masa kita seperti ini. Seperti itu ya. Nah, enggak apa-apa. Iya. Bagaimana ini? Mau dilanjutkan? Iya. Kita lanjutkan untuk sholat jenazah. Sebagaimana disebutkan, cara sholat jenazah termasuk fardu kifayah ya, maka diletakkan di posisi di depan orang yang sholat, sehingga imam dia berdiri inda ra'sir rajul wa inda wasdil mar'ah. Kalau jenazahnya laki, maka posisi imam itu ada pada posisi kepala, ya minimal dari pundak ke kepala. Jadi posisi pas pundak nggak apa-apa, sini sampai ke sini, itu posisi imam sholat jenazah. Dan sholat jenazah tentunya bukan harus berjamaah, enggak ya, tapi afdol jika kemudian dilakukan dengan berjamaah dan kemudian dengan 3 baris, lebih bagus. Adapun kalau jenazah wanita, posisi imam di posisi tengahnya, ya, sehingga ya orang bilang posisi perut, ya. Jadi seperti itu. Kemudian thumma yukabbiru takbiratul ula yaqra fiha suratul Fatihah. Maka takbiratul pertama ya disebut pula ya takbiratul ihram ya. Ya takbir pertama ya. Ketika takbir pertama, karena di dalam salat jenazah ada menyebutkan minimal 4 takbir. Ada pula juga 5 takbir. Tapi yang biasa di kita 4 takbir. Ya. Takbir pertama dan niat tentu di dalam hati. Jadi tidak perlu lagi dilafadzkan usolli salat jenazah, siapa enggak perlu ruwet. Ya, memang enggak ada. Niat dalam hati. Sudah. Jadi memang seperti itu ya. Tidak ada talafut niat, itu nggak ada dalam semua ibadah, tidak ada ya, karena nggak ada dicontohkan. Justru itu apa bentuk nanti wiswasus syaitan ya, bisikan-bisikan syaitan. Kalau pakai lafaz ini, pakai sin, pakai shad, pakai tha, nah, repot, bingung nanti ya kan, tidak ada. Bahkan kalau itu diyakini bagian agama berbahaya, termasuk bid'ah ya. Jadi seperti itu. Jadi langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka takbir, setelah takbir pertama Allahu Akbar, maka tidak ada bacaan iftitah, tidak ada. Istiftah tidak ada. Dalam salat jenazah tidak ada, dan kemudian salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada pula sujud. Dan juga tidak mengharuskan apa istilahnya, softnya lurus atau bagaimana, enggak ya, rapat sekali, tidak mengapa ya, ya kecuali masa-masa wabah ya, seperti gimana kemarin ya. Jadi seperti itu. Habis itu kemudian baca surah Al-Fatihah. Takbir pertama, setelah takbir Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Nah, adapun setelah baca surah Al-Fatihah, adakah boleh baca surat yang lain? Maka dibolehkan ya. Tidak pun cukup surah Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua Allahu Akbar. Adapun untuk takbir awal yang pertama, maka dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, angkat tangan. Adapun untuk takbir yang kedua memang ada khilaf. Ada pula bolehnya dengan mengangkat kedua tangan, ada pula Syekh Albani tidak dengan mengangkat kedua tangan. Tapi kalau secara umum ulama Biladil Haram ya, terutama ya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Fauzan dan yang lainnya dengan mengangkat tangan. Jadi intinya itu adalah khilaf. Sebenarnya kalau didudukkan, pendapat yang ala rajih yang memang tidak mengangkat tangan kecuali takbir yang pertama. Ya, cuma
karena mungkin kondisi kita untuk di Indonesia ini umumnya kalau orang-orang ulama Saudi Syafi'i, pokoknya Indonesia ini Syafi'i. Nah sudah, itu biasanya repot ya, agak nanti banyak muskilah. Biasanya seperti itu. Hatta bismillah ketika berjamaah, kalau mazhab Syafi'i bismillah harus dikeraskan, sehingga sampai mereka punya keyakinan kalau enggak bismillahnya keras didengar, maka berarti sholatnya tidak sah. Itu mereka. Nah, jadi memang seperti itu. Nah, itu kondisional juga. Tapi yang sunnah memang basmalah itu di dalam salat jahriyah memang dibaca sirriyah, tetap dibaca, tetapi tidak dibaca keras. Itu yang sunnah. Bahkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan periwayatan hadis tentang jahr hanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Bahkan ada sampai ulama kalau itu dibaca bismillah keras, ada yang membid'ahkan. Ada, terutama itu dalam kitab Qaulul Mubin bi Akhtail Musallin. Tapi tidak sampailah. Ya, tapi kalau itu dijadikan terus itu begitu. Ya, tapi yang sunnah seperti itu. Tapi kalau kondisinya kita jadi imam di belakangnya mazhab Syafi'i semua, hati-hati, tetap bismillah dikeraskan. Dan itu tidak ada masalah. Kenapa? Ya tadi mimbab maslahat tadi. Mimbab untuk menghindari fitnah tadi. Tayyib. Jadi takbir yang kedua, Allahu Akbar. Maka membaca salawat untuk Nabi minimal Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, itu minim. Tapi kalau salat Ibrahimiyah tentu lebih afdal, sebagaimana ketika kita tasyahud itu. Jadi salawatnya seperti itu, dan mestinya salat jenazah bukan cepet-cepetan. Ya, memang salat jenazah itu salah satu bentuk doa untuk lil mayyit tadi. Maka itu doa, dan itu yang diharapkan, dan sesuatu yang berguna bermanfaat bagi mayit adalah doa tadi ketika sholat jenazah, karena ini terikat dengan aturan. Nah, jadi dan sunnahnya jelas-jelas sunnah yang kuat. Nah, kemudian thumma thalithah yad'u fiha lil mayyit wa du'a ma'ruf fi kutubi ahli al-ilm yad'u awwalan bid du'a al-'am. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar, baru kemudian doa untuk lil mayyit. Ya, yang sudah kita dengar ya, biasa. Kalau kita mungkin yang pendek-pendek ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sudah tutup. Padahal itu yang kalau panjang lebih bagus. Ya. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Ya, Allahumma firlahu warhamhu. Kalau itu pakai wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu taran, sampai panjang. Makanya tenang, karena memang doa, dan itu yang terikat dengan ibadah yang disunnahkan, bukan kemudian doa-doa setelah itu. Maka oleh sebab itu dimaksimalkan kita hafal doanya untuk jenazah. Ya, nah, jadi seperti itu. Jangan mencukupkan yang pendek. Ya, tapi juga jangan sampai aku nggak hafal doanya terus nggak ikut sholat, salah juga. Ngikut kalau anti jadi makmum ya. Kalau belum bisa ya sudah, ya hafalin. Pendek aja ya Pak Wahab ya. Iya, baik. Kemudian doa umum tadi, thumma du'a al-khas al-warid 'anil nabi. Wa illam yatayassar lah ma'rifa dzalik du'a bima yastahdhiruh. Artinya yang terpenting mengkhususkan doa untuk mayit. Ya, jadi seperti itu. Baru thumma yukabbirur rabi'ah wa yaqifu qalilan thumma yusallim. Kemudian yang keempat, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, takbir keempat, Allahu Akbar. Maka dia berdiri sebentar baru salam. Nah, ketika yang keempat ini boleh tidak ada doa. Syekh bin Bas boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Juga boleh pula Syekh Al-Jibrin, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taf'inna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Ini mal itu wallahu alam. Kita dengarkan azan dulu, silakan yang azan. Ya. Adapun yukabbiru rabi'ah wa yaqifu qalilan thumma yusallim, salam
Di dalam sholat jenazah itu sunnahnya sekali. Jadi salam sholat jenazah itu asalnya sekali. Juga para ulama menyebutkan tidak mengapa jika 2 kali tadi posisinya. Keumuman orang begitu, tapi asal sunnahnya ya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum lihat kalau di Haraman Syarifah juga begitu. Tidak ada lagi salam berikutnya ke kiri. Itu untuk sholat jenazah. Thumma dzakara ba'du ahlil ilm annahu ba'da ar-rabi'ah. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebagian para ulama setelah takbir yang keempat tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu boleh. Wa in kabbara al-khamisa fala ba'sa bal huwa minas sunnah. Jika dia ingin di dalam salat jenazah itu dengan 5 takbir, maka tidak mengapa dan itu termasuk sunnah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim Kitabul Janaiz. Fayambaghi an tuf'al ahyanan hatta la tukhfa as-sunnah. Memang sepantasnya kita jangan 4 saja, kadang juga 5. Agar apa? Tidak tersembunyi atau orang tidak tahu kalau itu sunnah. Makanya di antara ahlu sunnah mestinya menghidupkan sunnah. Jadi bukannya monoton itu aja. Terus siapa yang menghidupkan sunnah yang lain kalau tidak antum yang tahu? Sama bacaan-bacaan dalam sholat juga begitu, jangan itu aja. Terus yang sunnah yang lain siapa menghidupkan? Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku termasuk bagian cinta kepadaku. Bukan menghidupkan merayakan Maulid Nabi. Kalau itu esensinya orang menyatakan Rasulullah SAW hari Senin ketika ditanya su'ilan Nabi SAW an shaumi yaumil itsnain, Nabi ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan itu hari ketika aku dilahirkan oleh Allah. Tapi yang kedua, hari Senin juga hari aku diwafatkan oleh Allah. Tapi kenapa kok lahirnya tok bawa cendak kan gitu ya? Muskilah memang karena enggak ada sunnah. Jadi seperti itu, dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka itu perkara yang mulia, namanya ihya'us sunnah. Wa fi hadhihi takbir la a'rifu syai'an barak. Jadi ketika kita melakukan sholat jenazah dengan 5 takbir, takbir yang kelima tidak ada, kata beliau, aku ketahui ada doa khusus. Walakin idza kana fi niyyatihi ay yukabbir khamsan falyuqassimu ad-du'a baina ar-rabi' wal khamisah wallahu a'lam. Tapi kalau memang dia awalnya pengin takbir 5 takbir ketika sholat jenazah, mestinya dia bagi doa antara yang rabi'ah wal khamisah. Rabbana atina fid dunya hasanah tadi sampai selesai, ditambahkan Allahumma la tahrimna yang kelima, wallahu a'lam. Tapi kekhususan tidak ada. Gitu ya. Nah, sampai di situ dulu insyaallah taala. Naam, dan nanti ada beberapa hal yang kita ini. Cukup? Ya, fadhil. Pernah kejadian pas sholat 5 kali. Setelah itu maksudnya takbir 5 kali? Iya, takbir 5 kali. Habis itu kita langsung mengulang lagi Dulu. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu ilmunya itu. Apanya? Karena nggak tahu ilmunya yang 5 tadi. Terus? Ulang lagi, jadi yang keempat. Nggak, maksudnya gimana nih? Ini kan waktu itu sholatnya itu seharusnya yang kita tahu kan 4 rakaat. 4 takbir. 4 takbir. Iya. Nah, ternyata imamnya 5 takbir. Karena ketidaktahuan kita bilang diulang lagi aja jadi 4 gitu loh. Gitu ya. Jadi 9. Ini tambahnya tambah seru lagi. Iya. Ya, tapi ketika imam ditanya itu ngerti apa enggak dia? Iya. Ulang lagi, masa ulang lagi. Oh, berarti nggak tahu dia. Iya. Ya mestinya enggak perlu. Cuma ditanya, Pak, sengaja 5 apa memang gimana kelebihan 5 gitu aja. Enggak perlu diulang lagi ya. Iya. Kalau untuk kriteria imam, apakah ada kriteria khusus seperti sholat fardu biasa? Iya. Karena kalau itu kan ada yang harus bacaan yang baik, paling banyak, yang dituakan dan lain sebagainya. Iya. Kalau untuk imam, apakah bebas siapa saja? Untuk sholat jenazah. Atau memang ada kriteria khusus? Jadi untuk imam sholat jenazah tentu kalau itu ditunaikan di masjid ya imam rawatib, imam di masjid itu tentu, atau orang yang memang wasiat dari yang meninggal, dan kemudian kalau bisa memang ya anaknya
Itu kenapa kesana di ini, karena memang jelas hadisnya jelas, idza mata ibnu adam inqata amalu min salatin. Tapi tentu anaknya juga memang dia orang yang sholat, jangan sampai anaknya nggak sholat jadi imam jenazah, ya namanya gharibun jiddan, ya. Jadi tidak mungkin. Jadi begitu ya. Jadi seperti itu. Tentu ya bacaannya yang bisa baca minimal itu, tapi tidak harus siapa ya, siapa aja. Antum yang memang ini memang dia bisa paham tentang sholat jenazah, hukum-hukumnya, ya nggak apa-apa, bergantian, biar kita juga pernah dan berani, karena itu kadang-kadang demam panggung nanti. Nah, jadi seperti itu ya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Taib, masih ada lagi? Cukup ya sementara itu, dan insyaallah kita akan praktek untuk depan, dan ya kalau memang memungkinkan nanti kita bahas untuk berikutnya, apa istilahnya, praktek untuk mengebumikan jenazah tadi ya. Wallahu alam. Dulu insyaallah taala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.